Bapak sekalian, ini secara tiba-tiba saja saya melihat kondisi ini tidak ada berapa menit kira-kira Pak Farid? 15 menit ya, saya ini 15 menit Pak. Jadi kalau melihat seperti ini, mungkin yang perlu dilanjut ini pada aspek di strategi ya, nanti di strategi branding dan marketing, strategi untuk kita membranding dan marketing sekolah kita ini. Kalau di sini masih berapa dari 400-an sih ya? 400 ya. Oke, ini Pak Fahri ya. Ini saya dapat penghargaan ya dari Presiden RI ya, di tahun 2015 yang diundang ke Istana Negara selama 4 hari setelah itu. Di beberapa kunjungan saya ke luar negeri, mulai dari Dubai, Prancis, ya, Konsul Cina, Korea, Jepang, sampai atas Filipina ya. Nah ini juga ke Rusia, saya lagi perang ya sama Ukraina ya. Juga ke Kazan, saya ke Kazan. Ini negara bagian daripada Rusia, seperti chatnya ya. Presiden ini Muslim. Presiden Muslim namanya itu Rustam. Jadi saya foto di patung Pul Syarif itu seorang tokoh agama yang meninggal saat invasi Rusia ke Kazan. Nah, ini Bapak Ibu, Desember Muhammad itu ini sekolah kita. Apa ini dari kelas sekolah mulai 2008 sampai bulan tugas kemarin bulan November 2021. Dari murid awal kita itu 300 sampai saya menyelesaikan kepala sekolah itu 2.600 total dulu. Dan dia dari 600-700 SMK Muhammadiyah Indonesia, kita masih bukan ranking terbesar SMK Muhammadiyah secara nasional. Nah ini saya ingin gini Ustadz ya, satu itu mimpi dulu. Jadi kalau sekolah ini ingin terus besar, jangan puas dengan apa yang sudah dapatkan hari ini. Kalau puas itu alamat sekolah ini akan habis, akan tamat. Maka ini perlu Ustadz selaku kepala sekolah itu benar-benar harus punya mimpi, dream. Sekolah ini akan besar kalau mimpi Bapak Ibu besar. Sekolah ini kecil kalau mimpi Bapak Ibu yang ada di sekolah kecil. Kebesaran sekolah itu tergantung kepada mimpi besar sekolah itu. Nah, kalau sekarang kita masih menduduki peringkat ketiga, jangka pendek itu cita-cita kita harus menghabisi yang nomor 2 dan nomor 1. Ya, itu jangka pendek. Kita saya harus sekolah SD Muhammad harus mengalahkan SD Umar bin Khattab sama SD Abu Bakar Siddiq itu kalah gitu. Karena Haji Madani itu sosok petarung, kerja keras, petarung. Nah, guru Muhammadiyah yang mewarisi semangat itu. Jangan menjadi yang nomor 2, nomor 3, jangan. Muhammadiyah harus menjadi yang bawah. Tepuk tangan dulu. Kita punya di tangga harus melewati, harus segera dan terlalu lama Ustaz untuk menenggelamkan apa Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq itu. Saya kira kalau kita serius di 2022-2023, nanti 2023 itu semua ditanya ya. Kalau sekarang 400, mereka terbanyak berapa? 500. Waduh, terus akhirnya kalau kita berkeringat Maret, April, Mei ini, saya kira nggak usah nunggu 2023 ke 2024 lagi. Bisa tahun ini sudah tahun ajaran baru, besok itu sudah bisa menenggelamkan Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq itu. Harus begitu. Ya, saya dulu itu ketika prasekolah harus begitu. Saya harus mengalahkan ini. Jadi tingkat lokal dulu, kecamatan dulu ya. Saya harus mengalahkan dulu itu SMK Islam, SMK Khairuddin.
harus saya mengalahkan, naik lagi, saya mengalahkan SMK Negeri 1 Turen, SMK Negeri 2 Turen, SMK Negeri 1 Gedangan, SMK Negeri 1 Kepancing. Naik lagi, saya Tony Yunus mengalahkan SMK Negeri 1 Singosari yang biasanya jadi ikonnya SMK di Malang Raya dan juga Jawa Timur. Begitu. Orang itu bisa semangat kerja kalau punya kompetitor. Orang main tinju, ingin menang kan begitu. Dia kan harus punya lawan, ya, punya lawan. Lawannya itu high, middle atau low. Kalau high tinggi, kekuatan tinggi, pasti berlatihnya akan lebih semangat. Kan tergantung lawan. Kalau lawannya middle sama, mungkin berlatihnya 1 hari cukup 5 jam. Kalau di bawah berlatihnya tak 5 jam, mungkin cukup 1 jam, bahkan kalau latihan senang kan begitu. Tapi kalau kita ingin mengalahkan yang tinggi, kita nggak cukup 1 jam, 5 jam, tapi kita harus berlatih 10 jam. Nah, saya kira filosofi ini bisa dipahami oleh Bapak Guru seni. Jadi kalau mengalahkan kompetitor yang kuat tadi itu, ya kita harus berkeringatnya lebih keras, lebih berat. Kalau setelah di sana itu mungkin masuk jam 7, kalau bisa jam 6 sih masuk. Kalau sana itu pulang itu jam 12, ini sebulan jam 4. Kalau prestasi sana itu tingkat kabupaten, kita harus provinsi, bahkan nasional. Nah nanti ujung-ujung sama di kesejahteraan saat. Kalau sejahtera, kalau muridnya masih 400, kalau nanti muridnya 1000, 1200 gitu. Mungkin itu banyak. Tapi kalau kita mengukur dengan SD Muhammadiyah yang bagus-bagus, belum ada apa-apanya sih kan begitu. Kita nggak SD Muhammadiyah Paducah, Surabaya itu 1200 seperti itu. Pusat Heru itu sudah 800 dan begitu. Pusat Sutomo itu 1200 dan begitu. Nah kita masih 400. Nah, target awal saya itu lintas dulu itu ya, yang 400 sama 500 saya katakan dulu itu. Saya pengen ini menjadi number 1, bukan yang number 2, number 3 atau number 4. Harus menjadi yang pertama. Nah, nanti caranya yang pertama tadi, keringat kita lebih dibanding mereka. Ya. Kalau kita sama jam kerjanya berapa? 8 jam, apa 6 jam. Kita 6 jam itu nggak bisa. Kita harus nembak. Bisa 8 jam. Kalau SMK Mutu di tempat saya itu dengan 2.600 siswa, kita kerja itu mulai jam 6 pagi. Nah, pagi jam 6.20 kita suatu hari berjemaah dan anak-anak nanti pulang setelah maghrib, setelah isya. Jadi 14 jam kita dalam 1 hari. Kalau maju waktu ditanya, ya pantas untuk kerjanya itu 14 jam. Kita nggak dapat murid, ya pantas untuk kerjanya hanya 4 jam. Sama kayak di Maret, Alfamart. Mengapa mereka kaya raya? Yang bukanya 24 jam. Dan itu ya. Nah, kalau warung-warung kita, warung lontong buka jam 10, nanti jam 1 tutup gitu ya. Nah, dari mana rezekinya? Nah, termasuk sekolah kita ini dibuka. Maksudnya nanti kegiatan-kegiatan guru itu tidak hanya sebatas ngajar di kelas, tapi harus terus diasah. Jadi itu mimpi harus bermimpi besar. Termasuk tadi murid besar ya, murid jangan puas di angka 400. Mimpi besar, mimpi paling cepat tadi mengalahkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka nanti berbudak di 500, maka kita harus ke 700, 800, 1000, 1200. Itu jaraknya harus jauh, jangan diberi jarak pendek. Ya. Kalau kita sudah 1000, mereka tuh lihat sudah, wah itu kelas saya kan begitu. Jadi sudah ciut kalinya. Tapi mau disajar masih sama-sama 500, itu sama. Oke ya, tuh tolong dream, mimpi besar. Masuk gedung ini, gedungnya ya harus bersih, rapi, tertata. Itu harus melebihi dari kompetitor. Jadi kita perlu ada intelijen kita, mata-matai kompetitor kita itu, kebersihannya bagaimana, latihan bagaimana, etos kerjanya seperti apa. Kita ini nanti ngambil posisi, kita tuh sama di bawah mereka, atau kita di atas mereka. Nah kalau kita ini di bawah,
ya kita berkeringat agar sama. Kalau kita sudah sama, berkeringat lagi agar kita melebihi dari mereka. Perlu itu bisa kita anak sing bagian intelijen itu mata-matai masuk ke sana, ya, cari informasi pendaftaran itu nggak apa-apa. Pendaftarannya Pak, ya, saya coba lihat brosurnya bagaimana, penting. Brosur kita apa, uang pendaftarannya berapa, SPP-nya berapa, ya pura-pura menjadi calon wali murid. Itu nggak apa-apa. Biasanya ibu-ibu sing kita ngomong-ngomong nggak sama itu kan cerewet gitu ya. Itu kasih tuh. Nggak apa-apa. Kita mau melangkah lebih mereka. Kalau kita buta kompetitor kita kan nggak bisa kita. Kita itu bisa melangkah kalau tahu paham kompetitor kita. Kompetitor kita sama. Kalau kita tuh minuman tuh ada aqua, ada mineral, ada ini. Mereka kan harus tahu kompetitornya. Contoh persaingan antar Toyota ya. Toyota dulu merek Avanza yang banyak dipakai, kemudian muncul di ini apa merek yang baru untuk expander ya. Mitsubishi kan begitu. Akhirnya kan di tahun 2020-2021 itu ketika muncul Mitsubishi dengan expander sekelas itu kan penjualan Avanza kan drop. Kemudian langsung Toyota interchange, beli bongkar pasang apa istimewanya, muncul sekarang Innova yang terbaru itu yang dalam beberapa hampir sama juga dengan expander begitu. Ya begitu. Toyota Avanza kalau tidak paham betul produk knowledge-nya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekolah juga begitu Ustaz. Jadi di antara partai ini harus ada lah teman-teman ditugasi untuk memata-matai ya intelijen itu ke sekolah tadi itu. Ya. Sehingga nanti kita tahu kelebihannya mana dari sisi keuangan, dari sisi proses pembelajarannya, dari sisi outputnya, dari sisi sarana prasarananya, sehingga nanti bisa disimpulkan, oh ternyata kita ini masih di bawahnya, oh ternyata kita ini selevel, oh ternyata ini kita di atasnya kan begitu. Kalau kita di bawah berkeringat untuk menyamakan, sama berkeringat untuk di atasnya. Kalau di atasnya jangan puas. Banyak sekolah itu ketika sudah di atas menganggap sudah memimpin leader, sudah cukup kita terbaik. Nah itu amat sudah. Karena yang kompetitor kita ini akan terus mengejar kita, sedang kita tidak melakukan apa-apa, pasti akan terkejar. Nah, kalau sudah di atas ini terus jaga jarak, ibarat orang main maraton, mengapa maraton dahulu? Kan tuh jaga dulu, semakin jauh dan semakin bagus, sehingga yang di belakang itu putus asa, ya, putus asa untuk nyalip. Nah, nanti kita terus ada di depan. Oke, nanti dream ini penting. Dream tidak cukup ini Ustaz, hanya bermimpi besar, murid 1000, 2000, kesejahteraan guru sama dengan PNS ya. Kemudian gedungnya sarana prasarana itu yang mewah, yang megah, tidak cukup, perlu dilanjutkan dengan inovasi. Dari inovasi itu jangan, inovasi setiap tahun harus ada hal yang baru.